Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di sistem gerak pada manusia. Kemarin sudah sistem rangka dan pengelompokan tulang. Nah, sekarang kita masuk ke otot pada manusia ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ibu dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel YouTube-nya ya. Oke, kita mulai saja. Otot tubuh manusia ya, seperti apa sih otot tubuh manusia? Nah, otot tubuh manusia ini meliputi 40-50% dari berat tubuh ya. Jadi kalau misalkan kamu 50 kg ya, sekitar 20-25 kg-nya setengahnya itu adalah otot. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, otot juga bersifat elastis, lentur, tidak seperti rangka ya. Rangka itu mudah patah, dia kaku. Kalau otot dia bersifat elastis. Lalu dia juga dapat diregangkan, ya, meregang. Misalnya ketika kamu pagi-pagi bangun tidur itu suka meregangkan otot nih, karena memang otot bisa diregangkan. Bisa juga dirangsang dan berkontraksi. Berkontraksi misalnya ketika kamu mengepalkan tangan, itu otot sedang berkontraksi. Nah, ini fakta yang menarik bahwa tulang-tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot, sehingga otot sering disebut sebagai alat gerak aktif. Di awal pertemuan, di awal materi sistem gerak pada manusia, Ibu sudah menjelaskan bahwa ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ya, dan keduanya harus bekerja sama. Dan otot inilah yang menjadi alat gerak aktifnya. Dia yang menggerakkan tulang, rangka. Ya. Nah, seperti inilah otot kita. Kalau misalnya kulitnya dikelupas, kurang lebih dalamnya seperti ini ya. Sekali lagi, apa yang mau kita banggakan dengan bentuk seperti ini ya, semuanya sama di hadapan Allah ya. Oke, kita lanjut. Karakteristik otot yang pertama, dia kontraktibilitas, artinya otot bisa berkontraksi ya. Berkontraksi di mana ukurannya menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Ya, contohnya ketika kita mengepalkan tangan, itu ototnya sedang berkontraksi dan ukurannya menjadi lebih pendek dari ukuran normal. Ya. Lalu ekstensibilitas itu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Ya. Untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Kalau tadi kontraksi lebih pendek, relaksasi atau ekstensibilitas itu lebih panjang. Meraup ya. Lalu elastisitas itu kemampuan untuk otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau berekstensi atau relaksasi ya. Jadi bisa kembali, jangan khawatir ketika kamu meregang, aduh ototnya jadi panjang nggak bisa balik lagi. Enggak ya, insya Allah nggak apa-apa karena dia bisa kembali lagi ke ukuran semula. Kayak karet aja, karet ditarik itu bisa kembali ke ukuran semula ya. Kerja otot ini kita bagi menjadi dua. Ada otot yang pertama ada otot sinergis sinergi seiring sejalan ya, yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Jadi saling sama lah ya. Kerjanya sama ya, bekerjanya bersamaan. Contohnya misalnya otot-otot antar tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Otot sinergi itu bekerja bersama itu misalnya kalau ketika otot yang satu berkontraksi, maka yang lainnya juga ikut berkontraksi. Atau ketika otot satu berrelaksasi, maka otot yang lainnya juga akan ikut berrelaksasi. Itu otot yang sinergi. Seperti ini ketika kita bernafas, tulang rusuk dan tulang dada itu akan berkontraksi, ya, akan terangkat. Ototnya sinergi, sama-sama terangkat, ya. Lalu ada juga yang kedua itu adalah otot antagonis. Antagonis biasa kita dengar di seni peran ya. Itu biasanya berhubungan dengan lawan atau peran yang jahat ya. Kenapa dia ambil antagonis? Karena dia otot yang kerjanya berlawanan. Jadi berlawanan, kebalikannya ya. Berlawanan, tidak sama. Misalnya otot yang satu kontraksi, maka yang lainnya relaksasi. Atau sebaliknya, otot yang satu relaksasi, maka yang lainnya akan kontraksi. Tidak seperti sinergis tadi ya. Contohnya misalnya otot bisep dan otot trisep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Yang mana otot bisep, yang mana otot trisep? Coba kita lihat di gambar. Nah, seperti ini ya. Otot bisep dan trisep ini terletak di lengan bagian atas ya.
Ini soal seperti ini tentang bicep dan tricep hampir selalu muncul di ujian, apalagi di ujian nasional ini hampir selalu muncul ya. Ini otot bicep, ini otot tricep ya. Bu, gimana Bu takut tertukar mana bicep mana tricep? Lebih mudahnya gini, bi itu artinya 2, tri itu artinya 3. Bi 2, tri 3. 2 selalu berada di atas 3. 3 di bawah, 2 di atas. Maka ini bicep, ini otot yang di atas. Tricep otot yang di bawah. Nah, ini aja. Nah, ketika kita menekuk tangan, mengangkat lengan bawah ke atas, ya. Nah, kita mengangkat lengan bawah ke atas, maka ini akan terjadi kontraksi pada otot bicep. Karena kerjanya antagonis, maka ketika bicep berkontraksi, otot tricep ini akan relaksasi lawannya. Ya, ketika tangan diangkat ke atas. Nah, sekarang ketika lengan dikembalikan ke bawah, diturunkan lagi ke posisi semula, maka kebalikannya, otot bicep yang relaksasi dan lawannya otot tricep akan berkontraksi. Nah, ini kerja yang antagonis, jadi berlawanan, ya, berlawanan. Nah, seperti itu contohnya, ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, otot kita bagi menjadi 3 jenis. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Ya, dari ketiga jenis otot ini mungkin yang lebih familiar otot jantung ya. Dari namanya kita mengenal bahwa berarti otot jantung terletak di jantung. Lalu bagaimana dengan otot polos dan otot lurik? Kita bahas satu-satu. Otot polos, apa yang dimaksud dengan otot polos? Ini terletak pada organ-organ dalam. Jadi organ-organ bagian dalam, ya seperti organ pencernaan, ya. Gerakannya lambat, pelan sekali, ya. Makanya kalau kita makan itu jangan buru-buru karena otot-otot di bagian pencernaan itu kerjanya lambat, pelan, ya. Makanan yang kita makan sekarang baru dicerna, selesai dicerna sekitar 6 jam kemudian, 5 sampai 6 jam, ya. Karena memang gerakannya lambat. Bekerjanya tidak dipengaruhi oleh sistem otak sadar. Artinya apa? Dia di bawah sadar. Dia tidak dipengaruhi oleh otak sadar kita, di luar kesadaran kita. Jadi tidak perlu kita perintah, kita tidak tahu dia bekerja. Dia otomatis akan bekerja sendiri tanpa menunggu perintah dari kita. Ya, ketika ada makanan masuk, tanpa harus menunggu perintah dari kita, dia akan langsung memulai proses pencernaan, membantu organ-organ pencernaan untuk menggiling, mencerna makanan. Ya. Nah, otot polos sering disebut juga sebagai otot tidak sadar karena memang bekerjanya tidak sadar, di luar kesadaran kita. Kita tidak bisa memerintah otot polos untuk bekerja atau berhenti bekerja. Gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Ya. Teratur dan tidak cepat lelah. Bentuknya kumparan atau gelendong atau spindle dan kedua ujungnya meruncing. Seperti apa sih? Kalau misalkan kamu pernah jajan di sekolah ya, di SD itu ada jajanan namanya otak-otak, masih ingat? Nah seperti itulah bentuk otot polos ya. Jadi gelendong menggelembung di bagian tengahnya dan ujungnya meruncing. Nah setiap sel otot polos memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Itu karakteristik otot polos. Ya. Lalu otot lurik disebut juga otot rangka. Kenapa? Karena dia melekat pada rangka. Jadi yang nempel di tulang kita itu adalah otot lurik. Dan otot lurik inilah yang menggerakkan rangka badan kita. Nah, selnya berbentuk silinder. Silinder itu tabung, seperti tabung ya, dan memiliki banyak inti. Kalau otot polos tadi intinya hanya satu, kalau otot lurik intinya banyak. Sel-sel ototnya membentuk serabut otot, lalu serabut otot ini nanti akan berkumpul membentuk berkas otot. Berkas otot ini juga akan berkumpul, akan membentuk otot yang sering kita sebut sebagai daging. Nah, jadi asal-muasal daging itu dari mana? Bukan dari masjid yang kemarin dibagi pas Idul Adha, ya. Jadi daging itu merupakan kumpulan berkas otot. Berkas otot itu merupakan kumpulan dari serabut otot, dan serabut otot itu merupakan kumpulan dari sel-sel otot. Jadi daging itu merupakan kumpulan dari ribuan atau bahkan jutaan sel-sel otot. Ya, tuh. Bagian tengah otot menggembung dan kedua ujungnya yang keras mengecil kita sebut sebagai urat atau tendon. Ya, jadi bagian tengahnya menggembung, kedua ujungnya mengecil dan mengeras. Tendon inilah yang nanti akan melekat pada tulang. Yang nempel ke tulang ini adalah bagian tendonnya.
Otot lurik bekerja secara sadar. Artinya apa? Di bawah perintah kita, di bawah perintah otak kita. Tidak seperti otot polos tadi. Dia bisa bekerja tanpa perintah kita. Tapi kalau otot lurik, dia bisa bekerja kalau kita perintah. Kalau tidak kita perintah, dia tidak akan bekerja. Contohnya, oke, sekarang angkat tangan kanan. Oke, nah itu ya. Kalau tidak ada perintah, kamu mungkin dari tadi hanya menonton aja ya. Ketika ada perintah angkat tangan kanan, baru dia akan mengangkat tangan kanan. Sekarang turunkan lagi tangan kanannya ya. Nah, tidak ada perintah, otot lurik tidak akan bekerja. Ada perintah, dia baru bisa bekerja ya. Dan ini ketika dia berkontraksi terus-menerus, maka ini akan menimbulkan kelelahan. Contohnya, angkat tangan kanan ke atas terus sampai 2 jam misalnya. Gimana rasanya kira-kira? Pegal? Ya, ini akan lelah ya. Karakteristiknya dia memang mudah lelah. Itu otot lurik. Otot jantung, terakhir otot jantung sifatnya seperti otot polos, nah tapi strukturnya menyerupai otot lurik. Jadi otot jantung merupakan perpaduan dari otot polos dan otot lurik ya. Sifatnya seperti otot polos di bawah sadar, strukturnya menyerupai otot lurik ya. Terletak pada jantung jelas, namanya juga otot jantung. Nah, sel otot jantung bercabang dan memiliki satu inti yang berada di tengah. Sama jumlah intinya dengan otot polos ini 1 ya. Kalau otot lurik tadi banyak. Tapi selnya dia bercabang. Dan otot jantung termasuk otot tidak sadar, bekerja di luar kesadaran kita. Dia bekerja terus-menerus dan bekerja terus-menerus, tidak mudah lelah ya. Bersyukur harusnya kita, karena bayangkan kalau misalnya otot jantung mudah lelah, baru 5 menit berdetak udah lelah. Aduh, berhenti dulu deh. Nggak bisa ya. Ini bekerja terus-menerus sampai nanti yang punya menghentikan otot jantung itu ya. Nah, ini tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos tadi terletak di organ bagian dalam, otot lurik ini yang melekat pada rangka, otot jantung terletak di dinding jantung. Nah, ini jumlah intinya, otot polos dan otot jantung hanya 1 jumlah intinya, otot lurik ini banyak ya. Tipe kontrolnya yang polos dengan otot jantung di luar kesadaran, otot lurik di bawah sadar. Nanti kamu bisa pelajari sendiri ya. Nah, ini otot jantung, selnya bercabang, ini bercabang, jumlah intinya 1 dan ada garis melintang. Garis melintang, ini ada garis-garisnya ya. Lalu ini otot lurik atau otot rangka, bentuknya silinder. Jumlah intinya banyak dan ada garis melintang juga ya. Dan ini otot polos, nah seperti inilah yang dimaksud dengan gelendong ya, kayak otak-otak kan, makanya gue bilang otak-otak juga. Nah, ini menggelembung di bagian tengahnya dan kedua ujungnya meruncing. Jumlah intinya 1 ya. Oke, sampai sini penjelasan tentang otot pada manusia. Semoga kamu bisa memahaminya. Setelah ini kita lanjut ke materi tentang sendi ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel YouTube Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.